Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mawjudat bi dhulmatil adam bi nuril ijad wa ja'alaha dalilan ala wahdaniyah li dhawil basairi wal albab salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yawmil mi'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qa'im bi huquqillah ma dhaqat illa wa farraja Allah. Amma ba'du ya ibadallah, usinani wa iyyakum bi taqwallah faqad fata al-muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan mudhakkaran bidzalik fi ayatin ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ikhwatul iman jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sampai pagi, sampai siang, bahkan sampai malam nanti, senantiasa kita selalu mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala
Karena rahmat itulah seekor gajah tidak akan menginjak anak baru yang dilahirkan, seekor harimau pun tidak akan memakan bangkai anaknya, seekor burung yang gagah dan garang tidak akan memakan telurnya. Kenapa? Sebab ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadisnya kata baginda Rasul, "Innal jannah halukum ma'amali." Kalian tidak akan masuk surga dengan amal, dengan sholatmu, dengan zakatmu, dengan puasamu, bahkan dengan hajimu. Sebagai sahabat menjawab, "Wala anta ya Rasulullah?" Engkau pun tidak akan masuk surga dengan amalmu, hai baginda Rasul. Baginda Rasul menjawab, "Wala ana." Aku pun tidak akan masuk surga dengan amalku sendiri. Illa anta wa radiyallahu bi rahmatihi. Kecuali ada itulah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada siang hari ini diringankan langkah kita, dilembutkan hati kita untuk memenuhi panggilan Allah, yaitu sholat Jumat berjamaah di masjid tercinta ini, senantiasa selalu mendapatkan rahmat. Amin amin ya mujibas salihin. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kitab Nashihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Imam An-Nawawi Al-Battani atau yang dikenal dengan Syekh An-Nawawi Al-Jawi, beliau adalah ulama Nusantara, ulama Indonesia asli. Banyak karangan-karangan kitab beliau. Namun di dalam kitab tersebut ini, di dalam kitab Nashihul Ibad ini mengutip sabda Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang wasiatnya baginda Rasul kepada sahabat tercintanya, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Dzar, jaddidis sabila fa innal bahra amin wa husidatid dar fa innas samar ba'id wa khatimil hibla fa innal aqabata jarub wa akhlisil amala fa innan naqibul basirun." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Empat wasiat ini yang disampaikan kepada sahabat tercintanya. Pertama, kata baginda Rasul, "Wahai sahabatku, jaddidis sabila fa innal bahra amin." Sahabatku, ketika engkau ingin melewati suatu lautan yang sangat dalam dan luas, maka kontrol dulu kapal atau perahumu, perbaharui dulu kapal atau perahumu. Kalau tidak, engkau akan tenggelam di lautan yang sangat dalam dan luas ini. Makna yang sangat dalam ini merupakan makna arti, yaitu ketika manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kehidupan sehari-hari, banyak pekerjaan yang kita lakukan, banyak pekerjaan yang kita laksanakan, baik yang hubungan dengan vertikal atau horizontal, yang berhubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, artinya tanamkan niat yang baik. Sesuatu pekerjaan yang kita lakukan setiap hari, suatu pekerjaan yang kita lakukan setiap hari, baik yang hubungan dengan manusia atau dengan Allah, maka jangan lepas kita niat karena Allah atau niat yang baik. Jangan kita ada unsur niat karena orang lain, karena ujung ada orang lain, niat dengan orang lain. Itu tidak ada nilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini didorong oleh sabda baginda Rasul. Kata baginda Rasul, "Kam min amalin yutasawwaru min a'malil akhirah fa yasiru min a'malid dunya." Banyak pekerjaan manusia yang melakukan pekerjaan akhirat. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi semata-mata karena ada unsur orang lain, ingin dipuja orang lain, dikatakan orang yang soleh, dikatakan orang yang pandai, tidak karena Allah Subhanahu wa taala.
artinya tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya, wa kam min amalin yutasawwaru min amali dunya wa yasiru min amali akhirah bi husni niyyah. Betapa banyak manusia yang mengerjakan pekerjaan duniawi tidak keluar lagi untuk semata-mata niat karena untuk mengetahui keluarga kita, anak kita bisa sekolah, anak kita bisa beribadah, baik yang berjualan atau yang gojek dan sebagainya. Niat karena Allah Subhanahu wa taala. Atau kita yang tidur jam 10 malam niat supaya nanti jam 3 aku bisa bangun, bisa tahajud, bisa ibadah, bisa istighfar, bisa baca Al-Quran. Maka tidur kita, niat kita yang baik akan ada nilai nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita kerja keluar pagi, kita pulang sore semata-mata untuk menjaga keluarga kita, maka itu adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa subhanal mu'minin rahimakumullah. Lalu yang kedua, kata baginda Rasulullah musibatin zat fa inna as-safara ba'id. Wahai sahabatku, ambillah bekal yang banyak karena perjalanan masih jauh, perjalanan masih panjang, kata baginda Rasul. Ini maknanya, arti yang sesungguhnya kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kehidupan oleh Allah. Hidup kita dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang 20 sudah wafat, 30, 40, 60, bahkan kata baginda Rasul, a'maru ummati baina sab'i wa sittin. Umur umatku di antara 60 atau 70 atau lebih sedikit. Ini tidak ada batasnya kita hidup di dunia ini. Makanya kata baginda Rasulullah, berbanyaklah bekal ketika kamu hidup di dunia ini, karena perjalanan masih panjang. Ketika manusia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama yang kita hadapi adalah alam kubur. Fa innal qabra akhirun min manzilid dunya. Kuburan adalah perjalanan akhir dari perjalanan dunia. Wa awwalun min manzilil akhirah, dan awal pertama perjalanan yaitu menuju akhirat. Faman naja fama ba'dahu aisar. Barang siapa yang sudah selama di dalam mulut, di dalam kubur, bekal cukup, bekal banyak, hidup di dunia karena ibadah kepada Allah, tidak menyakiti di orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain, selalu hormat kepada orang lain, akhlak kepada orang lain, maka di dunia nanti di kubur mereka sudah selamat. Akan tetapi selanjutnya fama ba'dahu aisar, mereka selanjutnya akan dibangkitkan oleh Allah, akan dikumpulkan, itu akan diberi kemudahan oleh Allah. Akan tetapi fama lam yajid fama ba'dahu aisar, kata baginda Rasul, barang siapa di dalam kubur mereka sudah disiksa oleh Allah, bekal tidak cukup, bekal mereka kurang. Kata Sayyidina Abu Bakar, man dakhala al-qabr bila sabit, maka annama sabar sabina bila sabinatin. Barang siapa, kata Abu Bakar, masuk ke dalam kubur tanpa bekal, mereka niscaya bagaikan mereka yaitu berjalan di tengah-tengah lautan tanpa yaitu adanya nakoda kapal atau perahu. Mereka jangankan sampai tenggelam pun sudah pasti. Itu juga hidup di dunia, itulah hidup di dalam kubur kita. Kalau kita sudah selamat di dalam kubur, jangan diharap bahwa ba'dahu asyad, mereka akan dibangkitkan, akan dikumpulkan yang lebih dahsyat siksanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita hidup di dunia ini dibatasi oleh Allah. Berbanyaklah bekal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dunia ini sangat singkat. Dunia ini sebagai bagaimana orang yang merantau, pun itu dia ta'anna tawaib. Hidup di dunia ini seperti orang yang merantau. Mereka akan kembali masing-masing ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu berbanyaklah bekal kita hidup di dunia ini. Lalu yang ketiga, kata baginda Rasul kepada sahabat tercintanya, yang harus kita ambil hikmah ini, wa khufifil hibla fa innal aqabata kanut. Wahai sahabatku Abu Dzar Al-Ghifari, janganlah hidup di dunia ini, ringankanlah bebanmu hidup di dunia ini, ringankanlah beban hidup di dunia ini, karena hidup dunia dengan beban akan menyengsarakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya manusia hidup di dunia ini sebagai manusia
kebaikan dan perbuatan dosa kepadamu wahai ya Rabb. Namun itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpanya iblis kepada Allah, silahkan kau goda manusia, silahkan manusia mengerjakan dosa kepadaku, asalkan manusia mau bertobat kepada aku akan terima tobatnya. Maka di dalam Al-Quran katakan Allah, firman Allah sangat indah sekali. Kata Allah di dalam Al-Quran, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Qul, sampaikan Muhammad kepada umatmu, kata Allah, sampaikan kepada sahabat, kepada hamba-hambaku di dunia, ya ibadi, kata Allah, wahai hambaku alladzina asrafu ala anfusihim, mereka yang sudah melampaui batas, mereka yang sudah zalim kepada dirinya sendiri, mereka tidak mau beribadah kepadaku, bermaksiat kepadaku. Tapi kata Allah, la taqnatu min rahmatillah, jangan kau selalu putus dari rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, Allah itu akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita asalkan kita jangan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hidup di dunia ini penuh dengan maksiat, penuh dengan tantangan, godaan, baik itu zahir atau batinan. Jangan selagi-lagi kita menumpuk dosa, karena itu akan menyengsarakan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang terakhir kata baginda Rasul kepada sahabat tercintanya, wa akhlisil amala fa innan nar itu fasihun. Wahai sahabatku, ketika kau mengerjakan sesuatu pekerjaan, tanamkanlah pekerjaan dalam hatimu dengan ikhlas. Apapun yang kau kerjakan, Allah akan melihat kita, baik itu pekerjaan baik atau yang pekerjaan buruk. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan suatu kebaikan kecil yarah, Allah akan melihatnya, Allah akan membalasnya. Akan sebaliknya, wa may ya'mal, orang yang mengerjakan suatu keburukan, kejelekan sekecil yarah, begitu juga Allah akan melihat dan membalasnya. Maka dari itu sisa umur kita ini tidak ada lain, mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Rasul, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan perbuatannya baik, salatnya baik, hukumnya baik, ketika keluarga baik, dengan teman baik. Akan tetapi wasarun nas man tala amaluhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baiknya, sejelek-jeleknya manusia orang ketika diberi umur panjang, mereka jauh dari Allah, jauh dari orang lain, menyakiti orang lain. Itulah sebaik, seburuk-buruknya manusia. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kita selalu diberi rahmat, selalu diberi hidayah untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada harapan lain kita wafat oleh Allah dengan keadaan husnul khatimah. Amin amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusiru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. ونفعني وإياكم فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi al-wahidil wahhab al-azizil ghaffar wa qawlillahi ala nahar siratan li ulil qulub wa absar wa tadhkiratan li dhawil albab wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usina wa iyyakum bi taqwallah. Faqad bada
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الذين منهم والأولاد إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا وجماعتنا من أهل العلم أهل الخير وأهل الصلاة وأهل العبادة وعلى أن وإياكم من أهل الخير والشيء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله